Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ramadhani, NIM A12 2022 06959. Saya akan mempresentasikan analisis dan desain orientasi objek sistem informasi penjualan online pada Milo Pet Shop Semarang menggunakan diagram UML. Pertama, sejarah perusahaan. Dengan evolusi toko hewan peliharaan yang sedang berlangsung di seluruh dunia, keinginan akan produk dan layanan terkait hewan peliharaan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Seiring dengan bertambahnya jumlah toko hewan peliharaannya, persaingan di industri menjadi semakin ketat. Salah satu toko pet shop yang berada di Semarang, Jawa Tengah yang bernama Milo Pet Shop adalah salah satu jenis bisnis yang bergerak dalam bidang usaha jual makanan dan aksesoris hewan peliharaan, serta penyedia salon hewan peliharaan. Toko klinik hewan peliharaan ini selalu ramai pembeli dan sangat nyaman untuk dikunjungi oleh para pembeli. Milo Pet Shop menjual berbagai makanan hewan peliharaan, dari yang hewan kecil sampai hewan berukuran besar. Selain menjual makanan hewan, juga menjual aksesoris dan kandang hewan. Milo Pet Shop saat ini mengandalkan sistem penjualan manual yang melibatkan pencatatan penjualan dan pengelolaan stok melalui metode berbasis kertas atau Microsoft Excel. Sayangnya pendekatan ini memakan waktu yang cukup lama saat mencari data dan juga dapat terjadi kehilangan data. Untuk visi kami adalah menjadi tujuan utama bagi pemilik hewan peliharaan yang mencari layanan luar biasa dan produk berkualitas tinggi untuk hewan peliharaan mereka. Misi menawarkan kebutuhan sehari-hari hewan peliharaan dengan harga terjangkau dan barang-barang berkualitas tinggi, memberikan kesehatan dan kebersihan hewan peliharaan dengan memberikan layanan grooming yang terbaik. Untuk struktur organisasi, beberapa rincian dan tanggung jawabnya. Yang pertama, pemilik toko bertanggung jawab untuk memimpin dan menjalankan keseluruhan bisnis, mengawasi jalannya kinerja karyawan dan admin, mengelola laporan keuangan pada toko. Admin bertanggung jawab langsung pada seluruh kegiatan atau aktivitas operasional pada toko, mengatur, mengawasi dan membina seluruh kegiatan operasional yang dilakukan oleh para karyawan, mengatur alur uang masuk keluar. Karyawan melayani pelanggan yang datang untuk membeli barang, melakukan grooming pada hewan peliharaan, merapikan dan membersihkan toko. Untuk analisis proses bisnis sistem yang sedang berjalan saat ini, yang pertama, konsumen datang ke toko pet shop untuk membeli beberapa perlengkapan hewan peliharaan seperti makanan hewan. Konsumen mencari produk konsumen butuhkan. Jika konsumen kurang tahu, setelah konsumen pemilik produk, konsumen melakukan pembayaran secara tunai. Setelah pembayaran selesai, admin akan membuat kwitansi atau stok sebagai bukti pembelian. Konsumen dapat mengambil produk pembelian dan membawa pulang. Untuk yang kedua, konsumen datang ke toko pet shop, kemudian konsumen memberikan hewan peliharaan ke toko, melakukan grooming pada hewan peliharaan. Setelah itu, karyawan akan mengecek kesehatan pada hewan. Karyawan akan mengecek di bagian telinga, kulit, bulu. Jika hewan peliharaan sakit, tidak jadi grooming. Jika sehat, akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kemudian karyawan akan memberikan pilihan paket grooming pada konsumen. Setelah memilih paket, karyawan akan membuat nota pembelian jasa grooming, kemudian nota tersebut dengan kepada admin untuk cek kembali. Konsumen melakukan pembayaran terhadap lalu grooming selesai, konsumen bisa mengambil hewan kembali. Untuk tabel BPM-nya ada di sebelah kanan, bisa dilihat. Untuk selanjutnya, analisis masalah dengan metode PICIS. Analisis PICIS adalah suatu sistem yang digunakan untuk analisa sistem kerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Berikut analisis PICIS. A. Analisis kinerja atau performance. Sistem yang digunakan saat ini pembuatan laporan, pembayaran masih manual. Untuk sistem yang dikembangkan dengan adanya aplikasi, admin tidak perlu kesusahan dalam membuat laporan karena melakukan kerja secara otomatis saat input data. Untuk B. Analisis information. Sistem saat ini pada toko harus datang secara offline. Untuk sistem yang dikembangkan, konsumen dapat melihat produk yang dijual karena terdapat tampilan produk yang ada di aplikasi. Untuk C. Analisis kontrol. Sistem saat ini adanya biaya untuk mencetak nota lapor karena masih menggunakan kertas. Sistem yang dikembangkan, toko dapat menghemat biaya pengeluaran kertas karena nota atau laporan dapat disimpan di database. Untuk D. Analisis efisiensi. Sistem saat ini pengisian data hewan untuk grooming masih tergolong lama dan kurang efisien. Sistem yang diusulkan.
Dengan pengisian data menggunakan aplikasi mempermudah konsumen untuk mengisi data hewan peliharaan dan pilihan paketnya. Analisis sistem saat ini data laporan penting tidak perlu karena data masih berbentuk dan semua orang bisa mengakses tersebut. Sistem yang dikembangkan, data laporan yang penting disimpan pada database yang memiliki sembarangan. Analysis service. Sistem saat ini jasa grooming konsumen masih harus datang langsung ke toko. Sistem yang dikembangkan dengan adanya aplikasi konsumen dapat booking jasa grooming online, tidak perlu datang ke toko dengan grooming konsumen. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan dan spesifikasi yang meliputi elemen atau komponen apa saja yang dibutuhkan selama akan tersebut diimplementasikan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja nantinya dilakukan oleh sistem. Berikut apa saja yang ada di dalam sistem. 1. Kebutuhan pelanggan, konsumen atau pelanggan. Yang pertama ada fitur register, fitur login, fitur pembelian produk, fitur pembayaran, dan fitur masukan. Untuk admin ada pengelola data produk dan ada pengecekan pembayaran, pemesanan, penyewaan. Admin membantu melihat chat yang jasa grooming. Untuk pemilik toko dapat mengelola data dan mengawasi. Identifikasi kebutuhan non-fungsional. Non-fungsional merupakan kendala atau persyaratan yang dikenakan pada sistem. Mereka menentukan atribut, kualitas, perangkat, layanan, persyaratan. Non-fungsional menangani masalah seperti skalabilitas, pemeliharaan kinerja, portabilitas, keamanan, keandalan. Banyak persyaratan non-fungsional mengatasi masalah yang penting kualitas untuk sistem perangkat lunak. Berikut merupakan fungsional pada toko mobil shop. Bisa dilihat di bawahnya tabelnya. Untuk usulan proses bisnis sistem informasi yang baru. Usulan pembelian produk pada toko mobil shop. Konsumen mengunjungi aplikasi lalu login pada aplikasi. Jika sudah memiliki akun bisa langsung masuk ke menu aplikasi. Jika belum melakukan registrasi akun, memilih produk ingin yang menerima data informasi. Pembelian dari konsumen kemudian akan dilanjutkan dengan menerima order pembelian. Data bukti transaksi akan muncul dan diterima oleh pemilik toko. Kemudian pemilik toko akan mengirim produk. Admin akan memberikan informasi mengenai pengiriman produk. Konsumen mengirim informasi mengenai produk, menunggu produk sampai di konsumen. Yang kedua, usulan jasa grooming hewan peliharaan. Konsumen memasukkan data peliharaannya yang mau di grooming. Kemudian karyawan akan mengecek kesehatan dari data yang sudah diisi oleh konsumen. Data tersebut akan masuk ke dalam database yang akan diolah menjadi hasil data kesehatan hewan peliharaan. Setelah hasilnya sehat akan didaftarkan grooming, lalu mencetak laporan ke grooming yang akan disampaikan ke pemilik. Kemudian data hewan yang sudah akan cetak menjadi laporan data hewan peliharaan. Untuk tabel BPMN nya bisa dilihat di bawahnya. 3. Sistem desain sistem. Tabel identifikasi aktor dan use case. Penetapan user dan use case pada tabel ini bersifat awal yang akan terus direvisi sesuai dengan perkembangan di lapangan dan dikonfirmasi dengan kebutuhan user. Analisis user dan use case secara terstruktur. Terdapat aktor, perilaku, use case. Di dalam aktor terdapat konsumen, admin, karyawan, pemilik toko. Untuk perilaku dan use case bisa dilihat pada tabel di bawahnya. Diagram use case dan skenario. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara persitipan dan aktivitas pada sistem. Use case 3. Diagram dalam perancangan ini terdapat 4 aktor, yaitu konsumen, admin, karyawan, dan pemilik toko. Berikut use case diagramnya bisa dilihat di bawahnya. Skenario use case mendeskripsikan aktor-aktor yang melakukan prosedur dalam sistem serta menjelaskan respon yang ditanggapi oleh sistem tersebut terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor-aktor. Berikut skenario toko mobil shop. Terdapat 10 tabel skenario. Untuk tabel bisa dilihat di bawahnya. Yang terakhir, diagram activity. UML, Unified Modeling Language, merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual. UML biasanya digunakan
Sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek, kali ini kita akan membahas salah satu jenis UML, yakni activity diagram. Kita akan membahas lebih detail mengenai definisi, tujuan, dan bahkan komponen-komponen yang ada di dalam. Berikut diagram activity pada toko Milo Pet Shop. Untuk diagramnya dapat dilihat di bawah. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.